Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Albani dengan nomor NPM 10121372 dari kelas C12 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas jasa dan nilai pelanggan. Persaingan yang sangat ketat memaksa perusahaan untuk memikirkan ulang strategi bisnis dan pemasaran yang dilakukan. Persaingan dapat mengakibatkan kebangkrutan dan hilangnya pelanggan. Untuk bersaing, maka perusahaan perlu memiliki strategi pemasaran, misalnya dengan meningkatkan kualitas jasa dan menciptakan nilai pelanggan. Kualitas jasa dan nilai pelanggan merupakan kunci keberhasilan bisnis perusahaan saat ini. Dengan memiliki kualitas jasa dan nilai pelanggan, diharapkan perusahaan mampu bersaing dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Pertama, ada kualitas jasa. Definisi misal dari beberapa tokoh seperti Kotler dan Keller, Chin dan An, Lovelock dan Wirtz, Junair ul Haq, dan Josa Pron-Peibon. Dari beberapa definisi dari atas, dijelaskan bahwa kualitas jasa merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh konsumen atas harapan dan kinerja produk atau layanan yang diterima oleh konsumen. Kualitas jasa juga sebagai gambaran tentang persepsi konsumen terhadap produk jasa setelah mereka melakukan pembelian. Kualitas jasa menjadi hal yang sangat penting diperhatikan oleh perusahaan karena memiliki fungsi sebagai berikut, antara lain kemampuan bersaing, peningkatan daya beli, menjaga hubungan baik, meningkatkan kepuasan, meningkatkan loyalitas, menambah konsumen baru, bertahan dari persaingan harga, meningkatkan citra, peningkatan word of mouth, menciptakan keuntungan. Dalam menciptakan kualitas jasa yang baik, maka akan berdampak seperti pertama, ada citra negatif, yang kedua, konsumen meninggalkan perusahaan, yang ketiga, ada komplain konsumen yang meningkat. Kualitas jasa. Pengembangan kualitas jasa digunakan sebagai acuan dalam riset pemasaran. Pengembangan model kualitas jasa dilakukan pada riset reparasi, kartu kredit, asuransi, perbankan, pialang, rumah sakit, dan lainnya. Kualitas jasa dibangun berdasarkan persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima, seperti atau disebut juga perceived service. Ada juga dengan layanan mereka harapkan seperti expected service menurut Gondros dan Hosseini. Kualitas jasa terdiri dari dua dimensi, yaitu teknik dimensi fungsional, di mana dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada dimensi teknik. Dimensi teknik ini merupakan dimensi yang mengacu pada beberapa baik layanan yang digunakan untuk memenuhi harapan konsumen. Dan yang kedua, ada dimensi fungsional. Dimensi fungsional merupakan dimensi yang digunakan untuk melihat bagaimana interaksi atau bagaimana saat layanan tersebut diproses atau disampaikan. Pertama kali, konsep ServQual dikembangkan oleh para konsumen, di mana konsep tersebut yaitu seperti tangibles, reliability, responsiveness, communication, credibility, security, kompetensi, courtesy, understanding or knowledge of customer, and access. Kemudian, pada perkembangannya, konsep ServQual dikembangkan ke dalam 5 dimensi, yaitu tangibles atau bukti langsung, kedua ada reliability atau kehandalan, dan yang ketiga itu responsiveness atau daya tanggap, yang keempat yaitu asuransi atau jaminan. Dan yang selanjutnya yaitu strategi meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama ada mengidentifikasikan determinan utama dari kualitas jasa. Yang kedua adalah mengelola harapan konsumen. Yang ketiga adalah mengelola bukti kualitas jasa. Yang keempat mendidik konsumen tentang jasa. Yang kelima ada mengembangkan budaya kualitas. Nah, yang selanjutnya itu ada dimensi nilai pelanggan. Untuk mengukur nilai pelanggan yang diterima oleh konsumen digunakan dengan model PERVAL atau Perceived Value Scale, di mana nilai pelanggan merupakan selisih antara evaluasi pelanggan terhadap semua manfaat, biaya,
serta alternatif yang dipikirkan oleh konsumen. Beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur nilai pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emotional value atau nilai emosional, yang kedua ada social value atau nilai sosial, yang ketiga ada quality value atau nilai kualitas, yang keempat ada value of money atau juga disebut sebagai nilai terhadap biaya. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi peningkatan nilai pelanggan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada economic value to the customer. Yang kedua, ada differential advantage. Yang ketiga, ada brand development. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.